Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Rangga Saputra, NIM 2210903012. Mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis bahan. Jenis bahan juga terdapat contoh yaitu logam, keramik, dan polimer. Untuk logam, keramik, dan polimer pasti sudah banyak yang sudah tahu. Logam adalah besi yang biasanya ada atau sering dijumpai yang bisa menghantarkan listrik karena merupakan konduktor terbaik. Keramik contoh sederhananya adalah lantai yang berada pada rumah atau barang pecah belah sebagai perabotan rumah tangga. Tetapi untuk polimer, mungkin banyak yang tidak tahu polimer itu apa. Padahal polimer adalah plastik yang sering dibawa kemana-mana, tas atau barang-barang yang mudah terbakar. Pengertian dan pengetahuan yang ada di atas adalah pengertian sederhana supaya mudah dimengerti. Untuk lebih jelasnya tentang logam, keramik, dan polimer ada di bawah ini. Yang pertama terdapat logam. Logam dalam bahasa Yunani adalah metalan yang merupakan unsur kimia yang membentuk ion dan memiliki ikatan logam atau mirip dengan kation pada awan elektron. Dalam tabel periodik dari boron ke polonium yang membedakan antara unsur logam dan logam. Unsur dalam garis ini adalah metalloid atau semi logam. Unsur di kiri bawah adalah logam. Untuk unsur kanan atas adalah non-logam. Logam merupakan struktur raksasa dari atom-atom yang berikatan satu sama lain melalui ikatan logam. Raksasa menunjukkan jumlah yang sangat banyak, tetapi jumlah atom yang terlibat sangat bervariasi, tergantung pada ukuran potongan logam. Logam juga dikenal karena konduktivitas termalnya dan listrik yang tinggi, tidak tembus cahaya, dan relatif berat. Logam berelektron valensi tidak terikat, namun dapat meninggalkan atom induknya. Ini adalah contoh bagian dari logam. Logam juga memiliki jenis atau tipe ikatan. Ikatan logam terjadi karena adanya saling meminjamkan elektron. Namun proses ini tidak hanya terjadi antara dua atau beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap atom memberikan elektron valensinya untuk digunakan bersama, sehingga terjadi ikatan atau tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Selanjutnya terdapat struktur kristal logam. Struktur logam hampir sama dengan sifat logam. Untuk struktur kristal pada logam cukup banyak. Jadi pada pembahasan ini akan membahas dua struktur kristal. Body center kubik atau kubus berpusat badan yang merupakan struktur logam yang banyak dijumpai pada krom, besi alfa, molybdenum, tantalum, dan lain-lain. Pada struktur ini memiliki satu pusat atom pusat dan dikelilingi oleh 8 atom lainnya yang berada pada diagonalnya. Struktur ini memiliki jumlah atom yang berdekatan, dua buah yang disebut bilangan koordinasi. Sifat-sifat fisis logam. Terdapat titik leleh dan titik didih, daya hantar listrik, daya hantar panas, kekuatan dan kemampuan kerja, kekerasan logam, dan pengontrolan ukuran butiran kristal. Contoh jenis bahan yang kedua terdapat keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu ceramos, pembuat barang tembikar tanah liat, dan bahasa Inggris ceramik, adalah material anorganik dan non-metal. Umumnya keramik adalah senyawa antara logam dan non-logam. Keramik sudah digunakan sekitar 4000 sebelum Masehi yang sudah digunakan sebagai busi isolator listrik dan kekuatan terhadap suhu tinggi yang dapat menghasilkan jenis keramik dan yang sangat berkualitas. Contoh gambar yang terbuat dari keramik. Keramik sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keramik tradisional yang biasanya terbuat dari tanah liat. Contohnya porselen, batu ubin, gelas, whiteware, silver, paper, dan lain-lain. Yang kedua terdapat keramik modern yang biasanya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan mempunyai efek dramatis yang lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia, atau biasanya disebut keramik industri, keramik teknologi tinggi, dan keramik halus. Contoh pemakaian pada benda-benda elektronik, komputer, aerospace, heat exchangers, dan turbin. Jenis ikatan pada keramik. Dua jenis ikatan dapat terjadi dalam keramik, yakni ikatan ionik dan kovalen. Sifat keseluruhan material bergantung pada ikatan yang dominan.
Bahan keramik dapat dibedakan menjadi dua kelas, kristalin dan amorf. Dalam material kristalin terdapat keteraturan jarak dekat maupun jarak jauh, sedangkan dalam material amorf mungkin keteraturan jarak pendeknya ada, namun pada jarak jauh keteraturannya tidak ada. Beberapa keramik dapat berada dalam kedua bentuk tersebut, misalnya SiO2. Selanjutnya terdapat struktur kristal keramik. Struktur kristal keramik biasanya berupa kristal tunggal atau struktur polikristal yang mempunyai banyak bijian. Struktur kristal terdiri dari ion-ion. Kation adalah ion negatif dan anion adalah ion positif. Struktur keramik kubus, struktur keramik tetrahedron, struktur keramik triangle, dan struktur keramik oktahedron. Sifat fisik dari keramik. Kebanyakan dari jenis keramik mempunyai sifat rapuh atau brittle, terutama dari jenis keramik tradisional. Meskipun ini tidak untuk semua jenis keramik, coba dibandingkan antara piring yang terbuat dari keramik dengan membandingkan dengan piring yang terbuat dari logam. Tetapi, berbeda dengan keramik yang terbuat dari sintering atau campuran dari sintering dan logam. Seperti halnya, keramik tradisional hanya mampu bertahan pada suhu 120 derajat Celcius, sedangkan yang dari engineering mampu sampai 200 derajat Celcius. Telah dilakukan beberapa penelitian keramik memiliki sifat-sifat bahan sebagai berikut, yaitu terdapat mekanik. Keramik biasanya material yang kuat dan tahan korosi. Sifat-sifat ini bersama dengan kerapatan yang rendah dan titik lelehnya yang tinggi yang menjadikan keramik material yang menarik. Selanjutnya terdapat sifat termal. Sifat termal bahan keramik adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, dan konduktivitas termal. Kapasitas panas bahan adalah kemampuan bahan untuk mengabsorpsi panas dari lingkungan. Panas yang diserap disimpan oleh padatan antara lain dalam bentuk vibrasi, atom atau ion penyusun padatan tersebut. Sifat listrik. Bahan listrik sangat bervariasi karena keramik dikenal dengan isolator yang baik. Beberapa isolator keramik seperti BaTiO3 dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Keramik lain menghantarkan elektron bila energi ambangnya dicapai, dan oleh karena itu disebut semikonduktor. Bahan ini memiliki hambatan nol. Akhirnya, keramik yang disebut dengan piezoelektrik dapat menghasilkan respon listrik akibat tekanan mekanik atau sebaliknya. Sifat optik. Keramik juga memiliki sifat optik karena sifat bahannya yang transparan, translusen, atau opaque, seperti gelas yang dapat mentransmisikan cahaya dengan difusi, seperti gelas terfrosted bahan transpulen. Maka dari itu, ketika cahaya mengenai keramik itu, cahaya akan ditransmisikan, diabsorpsi, atau dipantulkan. Jenis bahan yang ketiga terdapat polimer. Polimer atau polimerisasi berasal dari dua kata, yaitu poly dan meros. Poly berarti banyak, sedangkan meros berarti bagian. Polimer berarti banyak bagian, terdiri dari banyak monomer yang membentuk polimer atau blok yang dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Polimer tersusun atas monomer. Monomer tersebut dihubungkan melalui suatu reaksi di mana dua molekul berikatan secara kovalen satu sama lain melalui pelepasan satu molekul air. Reaksi ini disebut kondensasi atau dehidrasi. Ketika suatu ikatan terbentuk antara dua monomer, tiap molekul memberikan gugus hidroksil, sementara yang lainnya memberikan hidrogen. Polimer juga dapat diuraikan menjadi monomer melalui hidrolisis, contohnya adalah pencernaan. Inilah contoh gambar dari polimer. Gambar tersebut terdapat contoh pemberian beberapa nama polimer menurut sumber monomernya dan UPACH. Berdasarkan asal polimer yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polimer alam adalah senyawa yang dihasilkan dari metabolisme makhluk hidup. Contohnya pati, selulosa, protein, lipid, asam nukleat. Polimer sintetik adalah polimer yang tidak berasal dari alam atau metabolisme makhluk hidup.
tetapi buatan manusia yang biasanya disebut dengan plastik. Polimer sintetis merupakan hasil sintetis senyawa-senyawa organik di mana molekul-molekul yang berupa monomer bergabung membentuk rantai panjang melalui ikatan kovalen. Contohnya polietilena dan polivinil klorida ataupun juga nilon. Berdasarkan cara polimerisasinya, polimer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polimer adisi. Polimer adisi adalah polimerisasi yang disertai dengan pemutusan ikatan rangkap diikuti oleh adisi monomer. Polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah polimer yang terbentuk karena monomer-monomer saling berikatan dengan melepaskan molekul kecil. Selanjutnya terdapat ikatan pada polimer. Ikatan dalam polimer dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu ikatan primer dan ikatan sekunder. Ikatan primer dari suatu polimer adalah ikatan kovalen, yaitu ikatan antar atom yang digunakan secara bersamaan. Ikatan sekunder dalam suatu polimer adalah ikatan ion, hidrogen, dan van der Waals. Ikatan primer kovalen merupakan ikatan atom yang sangat kuat dibanding ikatan atom sekunder, 10 hingga 100 kalinya. Struktur kristal polimer. Berdasarkan strukturnya, polimer dapat dibedakan atas chain linearity. Chain linearity adalah polimer yang terdiri dari rantai utama yang tidak dipengaruhi oleh persistence length, sifat dasar mekanik yang mengukur kelakuan dari polimer panjang. Polimer lurus ini memiliki beberapa tipe, antara lain linear polimer, branched polimer, dan cross linking. Sifat fisis. Sifat-sifat mekanik dan fisik dari polimer sangat dipengaruhi oleh derajat kekristalannya. Sifat-sifat mekanik yang dipengaruhi oleh derajat kekristalan misalnya adalah kekakuan atau stiffness, kekerasan atau hardness, dan keuletan atau ductility. Sedangkan sifat-sifat fisik yang berhubungan dengan derajat kekristalan misalnya adalah sifat-sifat optik dan kerapatan atau density dari polimer. Baik, di sini kita telah menyediakan dua contoh soal, yaitu apa saja unsur-unsur logam? Jawabannya, untuk unit unsur logam seperti aluminium, besi, emas, barium, kalsium, kalium, kromium, nikel, natrium, mangan, dan magnesium. Pertanyaan yang kedua, berapa jenis polimer? Jawabannya ialah ada dua jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada polimer adisi dan kondensasi. Polimer adisi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Sebaliknya, polimer kondensasi terbentuk melalui gabungan molekul-molekul kecil berdasarkan reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Baik, begitu saja pemaparan materi mengenai jenis bahan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.